Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah kajian bahasa. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Andes Eko Kuntarto, MPD, MKomM, dan Ibu Silvina Nopianti, SPD, MPD. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 7 orang yang masing-masing saling bekerja sama untuk memenuhi tugas yang berjudul Teori Pembelajaran Bahasa Tradisional di Sekolah Dasar. Teori pembelajaran bahasa tradisional di sekolah dasar terdapat 2 submateri. Yang pertama, teori belajar bahasa terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, teori behaviorisme. Yang kedua, teori nativisme. Yang ketiga, teori kognitivisme. Yang keempat, teori fungsional. Dan yang kelima, teori konstruktivisme. Selanjutnya, submateri yang kedua, metode pengajaran bahasa, terbagi menjadi 3 bagian. 1. Pendahuluan. Yang kedua, metode-metode sebuah obsesi 1 abad. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip pendekatan. 1. Teori behaviorisme. Menurut teori ini, semua perilaku termasuk tindak balas atau respon yang ditimbulkan oleh adanya rangsangan atau yang kita kenal dengan stimulus. Jika rangsangan telah diamati dan diketahui, maka gerak balas pun dapat diprediksikan. Jadi, setiap perilaku dipelajari menurut hubungan stimulus dan respon. Menurut Skinner, perilaku verbal adalah perilaku yang dikendalikan oleh akibatnya. Bila akibatnya itu hadiah, perilaku itu akan terus dipertahankan. Kekuatan serta frekuensinya akan terus dikembangkan. Bila akibatnya hukuman, atau bila kurang adanya penguatan, perilaku itu akan diperlemah atau pelan-pelan disingkirkan. Teori nativisme. Istilah nativisme dihasilkan dari pernyataan mendasar bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat, bahwa setiap manusia dilahirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa. Teori tentang bakat bahasa itu memperoleh dukungan dari berbagai sisi. Eric Landerbeck tahun 1967 membuat eksposisi bahwa bahasa itu merupakan perilaku khusus manusia. Chomsky dalam Hadley tahun 1993 halaman 50 mengemukakan bahwa belajar bahasa merupakan kompetensi khusus, bukan sekedar subset belajar secara umum. Cara berbahasa jauh lebih rumit dari sekedar penetapan stimulus respon. Chomsky dalam Hadley tahun 1993 halaman 48 mengatakan bahwa eksistensi bakat bermanfaat untuk menjelaskan rahasia penguasaan bahasa pertama anak dalam waktu singkat karena adanya LAD. Teori kognitivisme. Menurut teori ini, perkembangan bahasa harus berlandaskan pada perkembangan dan perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi manusia. Titik awal teori kognitif adalah anggapan terhadap kapasitas kognitif anak dalam menentukan struktur dalam bahasa yang didengar di sekelilingnya. Dapat dikemukakan pendekatan kognitif menjelaskan bahwa dalam belajar bahasa bagaimana kita berpikir, belajar terjadi dan kegiatan mental internal dalam diri kita. Belajar bahasa merupakan proses berpikir yang kompleks. Teori fungsional. Bahasa merupakan manifestasi kemampuan kognitif dan efektif untuk menjelajah dunia, untuk berhubungan dengan orang lain, dan juga keperluan terhadap diri sendiri sebagai manusia.
yang lebih mengutamakan pada bentuk bahasa dan tidak pada tataran fungsional, yang lebih dari makna yang dibentuk dari interaksi sosial. Dalam kognisi dan perkembangan bahasa, Piaget menggambarkan itu sebagai interaksi anak dengan lingkungannya, dengan interaksi komplementer antara perkembangan kapasitas kognitif perseptual dengan pengalaman bahasa mereka. Penelitian itu berkaitan dengan hubungan antara perkembangan kognitif dengan pemerolehan bahasa pertama. Teori konstruktivisme. Dalam rangka kerjanya, ahli konstruktif menantang guru-guru untuk menciptakan lingkungan yang inovatif dengan melibatkan guru dan pelajar untuk memikirkan dan mengoreksi pembelajaran. Untuk itu ada dua hal yang harus dipenuhi. Satu, pembelajar harus berperan aktif dalam menyeleksi dan menetapkan kegiatan sehingga menarik dan memotivasi pelajar. Dua, harus ada guru yang tepat untuk membantu pelajar-pelajar membuat konsep-konsep, nilai-nilai, skema, dan kemampuan memecahkan masalah. Teori ini menganggap bahwa setiap siswa sebagai objek pembelajaran memiliki alasan yang berbeda dalam mempelajari bahasa. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berkembang di tengah masyarakat. Sementara menurut Frida Dubin dan Elita Olstein, pada tahun 1992, pengajaran bahasa menurut teori humanisme sebagai berikut. Satu, sangat menekankan kepada komunikasi yang bermakna berdasarkan sudut pandang siswa. Teks harus otentik, tugas-tugas harus komunikatif, outcome menyesuaikan dan tidak ditentukan atau ditargetkan sebelumnya. Dua, pendekatan ini berfokus kepada siswa dengan menghargai eksistensi setiap individu. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi selanjutnya mengenai metode pembelajaran bahasa. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode-metode, yang ketiga ada prinsip-prinsip pendekatan. Nah, saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu pendahuluan. Edward Anthony tahun 1963 memberi kita definisi yang cukup mengagumkan yang bertahan melawan waktu. Konsepnya tentang metode adalah hal kedua dari 3 elemen hierarkis: pendekatan, metode, dan juga teknik. Bagi Richards dan Roger, tahun 1986, metode merupakan istilah payung untuk menangkap pendekatan, rancangan, dan prosedur yang didefinisi ulang. Senada dengan hal tersebut, Prabu tahun 1990 memandang metode sebagai aktivitas dalam kelas maupun teori yang memberi informasi terhadap kegiatan di dalam kelas. Bagi sebagian besar peneliti dan guru yang berpraktik, sebuah metode adalah serangkaian teknik yang secara teoritis disatukan di ruang kelas yang dianggap bisa digeneralisasikan terhadap beragam konteks dan dari pendengar. Sebagai contohnya, kita berbicara tentang metode audio lingual, metode langsung, dan cara diam atau suggestopedia. Semua ini disebut sebagai metode. Selanjutnya mengenai metode-metode, sebuah obsesi berumur 1 abad. Ironisnya, keseluruhan konsep atas metode-metode terpisah bukan lagi pokok permasalahan utama dalam praktik pengajaran bahasa. Nah, di sini timbullah pertanyaan, mengapa metode-metode tak lagi menjadi batu loncatan utama perjalanan pengajaran bahasa kita melewati waktu? Nah, yuk kita simak alasannya. Di sini terdapat 4 alasan. Yang pertama, metode terlalu preskriptif, yaitu berasumsi terlalu banyak tentang konteks bahkan sebelum isinya ditentukan. Oleh karena itu, metode-metode itu terlalu berlebihan generalisasinya dalam potensi pada situasi yang praktis. Yang kedua, secara umum, metode sangat berbeda untuk tahap awal pembelajaran bahasa dan tidak begitu berbeda satu sama lain dengan metode-metode untuk tahap yang lebih tinggi. Yang ketiga, pada zaman dahulu, diduga bahwa metode itu dapat diuji secara empiris melalui kuantifikasi ilmiah untuk menentukan metode mana yang terbaik.
Sekarang telah ditentukan bahwa sesuatu yang bersifat seni dan intuitif seperti pedagogi bahasa tidak akan pernah secara jelas dapat diverifikasi lewat validasi empiris. Yang keempat, metode menurut Penny Cook tahun 1989 dipandang sebagai pengetahuan berkepentingan setengah politis atau agenda pesanan dari pelopornya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip pendekatan. Prinsip-prinsip pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang sekarang bertahan pada pengajaran bahasa adalah pendekatan yang dibuat prinsip, di mana mungkin sejumlah prinsip-prinsip berdasar penelitian umum yang terbatas tempat pijakan praktik di ruang kelas. Prinsip-prinsip pendekatan tersebut terbagi menjadi beberapa. 1. Otomatis. 2. Pembelajaran yang bermakna. 3. Antisipasi dengan penghargaan. 4. Motivasi intrinsik. 5. Investasi strategis. 6. Ego bahasa. 7. Kepercayaan diri. 8. Pengambil resiko. 9. Hubungan bahasa budaya. 10. Efek bahasa ibu. 11. Antar bahasa. 12. Kompetensi komunikatif. 13. Diagnosa, perlakuan, dan penilaian. Demikianlah video kami. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Sama dia teh tugas tai. Aduh bina atau makerjaan sama dia. Tugas kita tentang teh. Dalam botol. Oh alah. Pas apa nih? Oh gitu ya. Jadi nggak ada bahasa Indonesia ya, kita jadi penting. Demikianlah video kami. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe. Terima kasih. Dua, tiga. Demikianlah video kami. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. semoga bermanfaat. Sampai jumpa.